FIFA nih kan udah sekitar 2 tahun mungkin ya ada di sini gitu. Sekarang efek yang paling besar sudah dirasakan sama PSSI itu apa? Selain kita tuan rumah Piala Dunia U17 ataupun misalnya ada kemarin kursus Dirtek ya gitu. Terus apa sih sejauh ini asistensi lagi dari FIFA untuk terkait ya agar mencegah lagi kejadian terjadi seperti di tragedi Kanjuruhan? Welcome back to Discord, diskusi olahraga bareng Rais. Dan kali ini akhirnya gue gak sama Estu lagi, tapi sama salah satu wanita hebat di sepak bola. Ada Mbak Ratu Tisa Desira. Tepuk tangan dulu dong, mana ini? Orang ada banyak ini fans-fansnya dia nih. Ada banyak nih udah pada nungguin dari subuh lah mereka udah pada standby. Katanya mau Ratu Tisa mau datang. Iya, harus nungguin. Ratu Tisa mau datang, Ratu Tisa udah datang gitu. Tapi kenapa sih Ratu Tisa ada di sini? Nah, ini yang menarik sebenarnya. Ada sebuah kegiatan internasional nih yang bakal berlangsung di Bali nanti. Nah, lebih jelasnya kita pengen tanya, sebenarnya mau ada kegiatan di Bali itu kegiatan seminar olahraga apa sih yang bakal terlaksana? Kabarnya nih yang aku dengar ya, UNOCT yang bakal nyelenggarain itu. Apa kaitannya dengan sepak bola Indonesia nanti atau olahraga Indonesia? Makasih, akhirnya datang kembali. Datang kembali setelah sekian lama ya. Sekian lama iya, ya. Betul. Dalam berbagai macam kesempatan. Jadi kayaknya di sini teman-teman punya foto saya dari masa ke masa kali ya. Ya kan, semoga membaik. Semoga terlihat membaik ya. Jadi benar Mas Rais, nanti di Bali di bulan Oktober tanggal 1 sampai tanggal 3 Oktober tepatnya bakalan ada kegiatan lebih tepatnya menuju simposium lah ya, seminar tapi menuju simposium, seminar ilmiah mengenai Global Sports Program dari UN. Nah, Global Sports Program dari UN ini bekerja sama sebenarnya dengan Kemenpora. Jadi nggak cuma ngomongin bola, tapi ngomongin sport secara keseluruhan. Nah, ada angle yang kita nggak boleh lupa nih kalau dalam pengelolaan manajemen olahraga. Angle-nya itu adalah 2 hal. Satu, area kita namakan Prevention of Violent Extremism. Bahasa susahnya itu. Tapi bahasa mudahnya itu sebetulnya adalah Megah kerusuhan lah. Iya. Megah kerusuhan bener ya. Terima kasih. Iya kan ya kan, satu itu gitu ya. Dan yang keduanya adalah ini kita ingin menginisiasi event ini kenapa? Seminar ini kenapa? Karena Indonesia kedepannya nanti harus merencanakan strategi-strategi untuk bisa makin banyak bidding major sporting event atau event-event olahraga yang besar di internasional. Kemarin kita udah ada di sepak bola ada FIFA World Cup Under 17, di cabang-cabang lainnya juga ada ya, di basket dan lain sebagainya gitu ya, nanti upcoming volley dan lain-lain. Jadi kita harus benar-benar bersiap untuk planning 10 tahun ke depan seperti apa sih strategi-strategi dalam hal-hal safety dan security. Satu itu dalam hal crowd management, dalam hal risk mitigation-nya seperti apa gitu. Jadi fungsi-fungsi dalam event management itu yang akan dibahas oleh UN sendiri langsung ya di programnya dia di Global Sports Program bersama dengan Kemenpora. Nah, yang menarik adalah siapa aja yang bakal ngisi simposium itu atau seminar itu gitu loh. Katanya yang aku dengar tuh orang-orang yang hebat sih ya, Peter, kayak dari Premier League lah. Bahkan ada Youri Djorkaeff, benar gak sih? Betul. Wah, jadi alhamdulillahnya kami mendapatkan informasi juga konfirmasi akan kehadiran langsung ya Presiden FIFA Foundation-nya ya gitu ya di Youri Djorkaeff sendiri bakalan ada, terus kemudian ada Peter Kay dari Premier League bakalan ada juga gitu, dan akan ada beberapa perwakilan juga dari federasi internasional ya, seperti ada representatif dari IOC juga yang kita akan nanti tunggu kehadirannya. Dan ini adalah juga mix panel, nggak cuma dari area sepak bola ataupun federasi doang, tapi ini juga dari area global juga. Jadi dari UN-nya sendiri, mungkin dari area private sector-nya seperti apa, ada area juga foundation yang ada di area Asia Tenggara gitu. Kemudian ada juga beberapa pembicara yang datangnya dari konfederasi lain gitu, yang pernah terlibat di penyelenggaraan Olimpiade sebelumnya, dan ada juga yang pernah terlibat di penyelenggaraan yang sifatnya lebih spesifik ya untuk sport kayak Paralimpik dan lain-lain. Gitu. Yang kemarin baru aja selesai tuh katanya mau datang juga siapa? Betul lah tuh nanti jadi itu bakalan mix panel, nggak cuman dari satu federasi tapi dari berbagai macam gitu. Ada juga nanti datang dari mungkin 2 ya yang sudah konfirmasi dari salah satu klub lah di Eropa area manajemennya untuk mereka bahas juga di topik Global Sports Program ini. Nah, yang menarik adalah pesertanya ada berapa dan siapa aja nih nanti? Nah, ini nanti acara di Bali itu sebetulnya inisiasinya itu
kami ingin mensinkronisasi antara akademisi dan pelaku industri. Jadi di sini akademisi juga harus berperan karena mereka harus mulai ke arah riset-riset yang lebih implementatif kepada area yang dibutuhkan oleh industri olahraga gitu. Nah, jadi di sini kita mix. Ada beberapa akademisi yang kita undang, baik dari tuan rumah ada di area Bali dan dari Jakarta nanti ada UI, ada beberapa juga mahasiswa akan hadir juga yang terpilih invitation, dan ada juga pelaku industrinya gitu yang datang dari klub Liga 1 dan Liga 2 untuk safety security officer-nya gitu. Jadi ini akan ada mix dan juga ada kita buka untuk umum, untuk orang-orang yang emang mau berkarir di industri olahraga. Tapi jangan lupa ada bagian ini gitu. Baru ada bagian event management yang ngomongin tentang itu tadi, bahasa gampangnya mencegah gitu ya. Planning bagaimana untuk kita bisa menjadi tuan rumah yang baik ke depan. Iya betul, bisa menghadirkan pertandingan yang aman dan nyaman untuk semua ya paling nggak. Betul. Oke, sudah cocok jadi humas. Nah tapi untuk nanti dampak langsungnya ke sepak bola Indonesia itu akan seperti apa sih? Mungkin kan tadi ada dari klub Liga 1 gitu loh. Apakah ini nanti yang area security officer-nya aja? Sejauh ini mungkin kalau nanti saya sendiri ngelihat security officer di kita, kalau aku nggak salah cuma lisensi baru Pak Nuk dengan Pak Timi. Nah ini untuk mendevelopnya seperti apa nanti ke depannya dari PSSI sendiri? Ya memang di PSSI area development kita masih harus terus kembangkan lah ya gitu ya. Karena ya dari Pak Ketua Umum sendiri, dari Pak Erick Thohir juga berpesan area development nggak boleh ketinggalan. Area development itu ya tidak hanya ngomongin pemain, pelatih dan wasit, tapi ngomongin administrator di belakangnya. Nah, administrator itu siapa? Oh, berbagai macam nih. Ada marketing officer, media officer, safety security officer, GC, matchcom dan lain-lain. Nah, jadi area safety security officer ini memang kita bisa dibilang bahwa kita masih muda gitu. Bisa dibilang kita lahirnya itu masih muda gitu. Kita adanya departemen infrastructure safety dan security sendiri aja juga baru berdiri 5 tahun belakangan gitu. Belum dikhususkan gitu. Area itu sudah ada dan sudah terus terbina, tapi belum ada pengkhususan. Nah, ini salah satunya dampak secara langsungnya kita harus bersiap diri kalau memang kita ingin mengimplementasikan national club licensing yang baik nantinya gitu ya, sampai ke akar rumput, ke klub-klub liga amatir dan lain sebagainya. Ya kita harus tahu dulu sekarang di dunia itu standarnya sudah seperti apa, pengetahuan secara global dan umumnya strateginya udah seperti apa gitu. Makanya kita undang safety security, langsung kita undang spesifik ya gitu, bahwa security officernya klub Liga 1 dan klub Liga 2 sebagai bagian persiapan mereka tahu knowledge-nya secara internasional tuh sudah sampai mana mengenai pembicaraan area ini, gimana cara penyusunan strateginya. Nanti untuk teknisnya pasti itu akan berdampak langsung dan ditindaklanjuti oleh LIB ya sebagai operator. Nanti teknisnya di situ. Oke. Nah, tadi kita berbicara soal development dari Liga 1 dan Liga 2 juga ya. Nah, di Liga 2 ini kan gapnya masih lumayan agak jauh nih. Walaupun di Liga 1 juga masih ada yang jauh gitu ya untuk terkait dengan aspek licensing klub profesionalnya. Apalagi kalau dari Liga 2 kalau promosi ini kadang-kadang harus penyesuaiannya tuh jomplang ya untuk bisa menyamai untuk sebagai standarnya di Liga 1 gitu. Nah, dari PSSI sendiri nanti mau ngedevelopnya seperti apa untuk klub-klub Liga 2, mungkin ngegeretnya lah gitu biar nggak terlalu ketinggalan jauh agar bisa siap kalau memang dia promosi ke Liga 1. Semua hal saya sendiri selalu percaya berawal dari people ya. Jadi berawal dari SDM gitu. Jadi tapi kita juga jangan bisa beralasan bahwa nih budayanya udah gini, udah kebiasaannya udah gini, nggak bisa gitu. Saya beberapa kali selalu menekankan bahwa culture itu akan follow sistem, ya kan. Kita bikin sistemnya seperti apa, nanti budayanya akan mengikuti ke arah sistem tersebut gitu. Nah, sistem yang saat ini sudah berjalan dan sedang dijalankan gitu, dibangun oleh PSSI, pastinya kan adalah lisensi klub nasional, yaitu National Club Licensing. Apakah sudah terimplementasi dengan baik? Ya pasti belum gitu, karena kita masih baru berjalan, fondasinya pun sudah kita bentuk bersama-sama dengan AFC, tapi kita perlu beberapa referensi-referensi dari pihak lain. Nah, salah satunya seminar kayak gini yang di UNO City nanti di Bali itu yang juga menjadi salah satu referensi untuk mengembangkan seperti apa sih aspek di bagian National Club Licensing itu. Nah, selanjutnya itu nomor 1, ketika itunya sudah settle, baru kita moving ke orang gitu ya. Kita moving ke orang, kita harus lihat seperti apa komposisi-komposisi yang ada di Liga 2. Nah, saat ini menurut saya juga LIB sedang melakukan pekerjaan terbaiknya gitu ya untuk terus bisa meningkatkan economical value dari Liga 2 sendiri, yang mana
itu pasti akan berperan besar terhadap kestabilan ya dari Liga 2 sendiri. Tapi kita nggak bisa lupa bahwa ya football itu datangnya dari amatir ya, datangnya dari amateur gentleman, datangnya dari bawah gitu, dari grassroots. Jadi kita harus terus mengembangkan SDM yang ada di situ gitu. Jadi pasti awalnya memang komposisi struktur SDM itu yang harus dibenahi terlebih dahulu gitu. Dan ketiganya area infrastruktur yang tadi di-mention Mas Rais. Di Kongres lalu di PSSI atas inisiasinya Pak Ketum, Pak Erick Thohir, kita telah juga bekerja sama banyak dengan pemerintah ya, terutama area infrastruktur gitu ya. Dan ini juga berlaku sampai ke Liga 3. Nah, kita berharap bahwa ketika SDM-nya dari yang Liga 2 ini sudah mulai bisa terdevelop dengan baik, maka pun kepercayaan stakeholder lain yang ngelola infrastruktur pun pasti akan lebih meningkat gitu loh. Karena kan kita ingin berpartner dengan memang orang yang kompeten gitu loh di bidangnya gitu, dan harapannya sih pasti ke depannya pengelolaan profesional infrastruktur pun bisa dilakukan oleh klub gitu, either di dalam sendiri internal ataupun mereka bekerja sama misalnya gitu, itu pun bisa ada kemungkinan itu. Tapi ini nggak bisa ngobrol dalam kemudian setahun ya, gitu ya. Tahun depan SDM ready, kerjasama ready, financial ready gitu, nggak mungkin. Jadi kalau di National Club Licensing sendiri yang kita fokuskan itu areanya sih udah pasti dua hal. Satu financial ya sebagai bagian, jadi gimana caranya mereka untuk bisa mengelola, kita bantu mereka breakdown gitu. Duanya personel. Area personelnya gitu. Baru sisanya mungkin masuk di tahun ketiga keempat. Oh iya, memang itu dasarnya sih, memang financial sama personel sih orang yang mengelolanya. Nah, kalau tadi udah nyinggung Liga 3 juga, plannya Liga 3 mau seperti apa sih? Karena kabarnya kan 2002 berapa Liga 4? Iya, aku lupa 2006 atau 2027 gitu. Ya, jadi kami di PSSI sekarang masih mempersiapkan ya gitu, mempersiapkan artinya kajian-kajian secara teknis ini harus dilakukan karena perubahan format, perubahan strata itu bukan satu hal yang kecil dan kita bisa lakukan dalam bahkan waktu 1-2 bulan gitu, karena ini terkait dengan semua hal, dari mulai jumlah wasit yang ada, jumlah pelatih yang ada, jumlah pemain terregister yang ada gitu, dan sebaran-sebarannya formatnya seperti apa gitu. Jadi tahun ini Pak Ketum memutuskan untuk kita berjalan dengan format yang sebelumnya, yaitu Liga 3 yang pastinya kita harus start dari area provinsi karena ini memang sebarannya Indonesia, nggak mungkin langsung kita start sekaligus gitu ya. Jadi terlalu besar memang negara kita, jadi harus kita bagi kemudian naik ke putaran nasional gitu. Jadi formatnya tetap sama. Tapi yang mungkin kita perlu highlight dalam mempersiapkan tadi, kayak misalnya tadi Mas Haris bilang apakah kemungkinan nanti akan ada Liga 4 dan lain-lain. Nah, ini kajian ini harus benar-benar matang dan harus dilihat dari angle 70%-nya harus dilihat dari angle teknis gitu. 30%-nya harus kita lihat dari angle sustainability alias economic value, financialnya seperti apa dan lain sebagainya. Kenapa angle 70%-nya dari area teknis? Karena memang dari situ nanti pemain kita berasal gitu ya, untuk naik ke atas ya, untuk akhirnya liga kita di topnya Liga 1 dan Liga 2 tuh punya tontonan yang menarik dengan kualitas pemain yang top gitu ya. Jadi akhirnya menghasilkan tontonan yang menarik gitu. Makanya jam untuk bermain pun bagi para pemain itu juga penting gitu ya. Jadi jam bermain pun, jadi berapa klub harus kita bermain dalam satu musim gitu ya. Secara rule of thumb-nya kalau di FIFA dan AFC menganutnya sekitar 20 sampai 22 kali gitu ya pertandingan jumlahnya. Jadi itu yang memang harus kita lakukan kajiannya, benar-benar risetnya secara teknis, karena the more they play the better they are gitu. Jadi orang-orang rata-rata tuh sudah mulai sampai 28 pertandingan gitu per musimnya gitu ya. Sedangkan kita di angka sini gitu, kita masih mencoba untuk naik. Nah, kalau sekarang kita beralih ke FIFA nih, kan udah sekitar 2 tahun mungkin ya ada di sini gitu. Sekarang efek yang paling besar sudah dirasakan sama PSSI itu apa? Selain kita tuan rumah Piala Dunia U17 ataupun misalnya ada kemarin kursus Dirtek ya gitu. Terus apa sih sejauh ini asistensi lagi dari FIFA untuk terkait ya agar mencegah lagi kejadian terjadi seperti di tragedi Kanjuruhan? Ya, yang pertama bicara lagi, balik lagi ke development ya. Ini kalau ngomongin itu karena FIFA akan selalu hadir untuk anggotanya dan kita patut bersyukur gitu karena mereka hadir di sini sekarang, posisinya saat ini di Jakarta. Dan pasti planningnya secara detail
akan bisa diimplementasikan di periode berikutnya juga, akan bisa terus menerus gitu. Kita pengennya memberikan sesuatu yang nanti akan sustain nggak cuman 2 tahun ke depan, tapi kita bicara 10-20 tahun ke depan gitu. Nah, salah satunya yang paling terasa adalah di area women juga gitu kan. FIFA memberikan asistensi khususnya gitu kan, atas dasar arahan Pak Ketua Umum juga. Asistensi khusus untuk area pengembangan women pun juga dilakukan. Kemudian beberapa peningkatan development di area technical juga mulai terasa gitu, karena ada beberapa instruktur-instruktur yang dikhususkan nih gitu, dikhususkan untuk PSSI bisa mendapatkan slot untuk instruktur tersebut gitu ya. Jadi FIFA tuh memiliki jaringan-jaringan di beberapa negara lah, contohnya Australia sebenarnya mereka punya instruktur one of the best instruktur juga gitu. Kemudian ada juga di negara lain kayak Jepang gitu ya, dan itu beberapa slotnya dikarenakan memang FIFA berkantor di sini, kita jadi bisa mendapatkan lebih banyak gitu dibandingkan sebelumnya itu. Jadi kemudahan-kemudahan itu yang alhamdulillah saat ini PSSI rasakan, dan itu harus kita manfaatkan ya, walaupun pastinya masih banyak kekurangan di area tersebut. Ya. Kalau EPA gimana rencananya nanti? Elite Pro Academy apakah tetap kayak kemarin-kemarin atau ada improvement lagi untuk penyelenggaraan Elite Pro Academy? Saya mungkin lebih ke arah nanti bicaranya yang ini di area teknis ya, nanti di area teknisnya, karena memang sekarang kami sedang bahas di area komite teknik bersama dengan beberapa saran dari FIFA juga, FIFA TDS namanya, Technical Development Scheme, bahwa bagaimana caranya kita bikin satu format kompetisinya dan juga satu monitoring talent scoutnya yang lebih mutakhir. Jadi kalau dari sisi format kompetisi dan lain sebagainya itu benar-benar depend on many things ya, depend on jumlah number of referee juga gitu kan, karena nggak mungkin kita bikin jumlah pertandingan wasitnya nggak ada kan, yang memimpin siapa gitu. Kemudian depend on juga on the budget juga, bagaimana moving cost-nya dan lain sebagainya. Nah, tapi kalau dari sisi teknis memang bagaimana cara kita melakukan talent scout yang lebih tepat sasaran, dan kemudian feedbacknya bisa dirasakan oleh klub dan pemain gitu. Itu yang sekarang saat ini lagi kita coba godok nih di PSSI. Jadi gimana caranya untuk kita setup nggak cuman areanya TSG seperti biasa ya, kemudian jalan ataupun kita lihat, tapi gimana data tersebut bisa terkolek dengan baik, satu itu, dan yang keduanya tepat sasaran. Jadi sampai kita bisa menghasilkan saran-saran terhadap pola-pola latihan yang baik gitu, pola-pola latihan, dan per klubnya mungkin harus pola latihan ini gitu. Nah itu saat ini sedang kami bahas, apakah harus dibentuk tim dengan FIFA TDS sendiri ataukah PSSI bisa gerak sendiri gitu ya, itu masih jadi lagi pembahasan. Tapi ya EPA pokoknya di angle EPA di PSSI fokusnya ke arah tadi technical dan talent scoutnya gitu. Nah kalau tadi berbicara soal wasit ya, sekarang tuh wasit kita kalau yang ibaratnya totally setelah ada development ini total berapa ya yang setidaknya mengikuti standar memang Liga 1 gitu. Harusnya ya kan ini kan sudah berdasarkan ranking ya kalau saya tahu ya. Berdasarkan ranking yang di Liga 2, Liga 1. Tapi sekarang total sebenarnya yang layak bisa di Liga 1 tuh mungkin kalaupun ada yang di diistirahatkan, ada yang dipromosikan, itu berapa total sekarang wasit kita tuh? Jadi mungkin kalau kita bicara jenjang wasit gitu, jenjang wasit kalau kita ngomongin secara lisensi itu ada 3. Jenjang paling bawahnya C3, kemudian C2 provinsi, kemudian C1 yaitu nasional. Nah, namun di C1 itu dibagi menjadi 3, Mas Rais. C1C, C1B, C1A. Ketika wasit tersebut sudah menjadi C1 nasional, itu talent poolnya tanggung jawabnya ada di PSSI. Ketika talent poolnya di C2, itu tanggung jawabnya di Asprof. Jadi pembinaan talent pool C2 dan C3 ini benar-benar menentukan, karena supply dari mereka lah yang akan diolah oleh C1 nasional yang PSSI. Tidak bisa mereka langsung lompat gitu, mereka harus melalui proses 2 ini. Nah di C3 dan C2 pun mereka harus punya jumlah memimpin pertandingan dan berapa lama ya. Nah ketika C1C ini, nah kenapa sih kita kategorikannya 3 ini gitu? Karena kita nggak mau kategorikan hanya per kompetisi, karena bisa jadi nanti kita akan ada tambahan-tambahan kompetisi atau mungkin kita ada friendly matches dan lain-lain gitu ya. Nah di C1C ini dia akan handle dari mulai kompetisi Surati Nasional, EPA yang sedang sekarang berjalan PON, kemudian mungkin nanti Pertiwi Nasional, Liga 3 Nasional juga. Jadi rombongannya C1C itu di sini. Nah, naik ke
C1B. C1B ini Liga 2. C1B ini Liga 2. Tahun kemarin itu kalau nggak salah promosi dari C1C ke C1B aja sudah 10. Jadi sudah banyak nih didongkrak wasit-wasit yang masuk. Walaupun ada juga yang degradasi dari C1B ke C. Berdasarkan performa mereka nih 1 tahunnya. Kita ngomongnya performa ya, performa nih ya gitu. Sama kayak pemain nih gitu. Jadi jangan dikira nanti bina wasit karena salah terus turun, enggak begitu gitu. Kesalahan itu sama seperti kesalahan pemain di depan gawang nggak bisa shoot dan nggak bisa ngegolin, wasit pun punya kesalahan gitu ya. Kesalahan beda dengan pelanggaran disiplin ya, pelanggaran integritas gitu ya, beda ya gitu, harus beda, itu kesalahan teknis. Jadi nah dari C1B naiklah ke C1A yang saat ini posisinya itu kita punya 27 wasit yang sudah terkurasi. Jadi itu promosi dan degradasinya dilakukan setiap tahun. Namun di tengah tahun itu ada juga promosi dan degradasi temporer. Sekarang saat ini. Jadi ini sistem yang baru berjalan 1,5 tahun ini sejak Pak Erick Thohir Ketua Umum PSSI juga menjabat Ketua Komite Wasit. Kita juga mendatangkan ahli-ahli kan, sekarang head of department juga dipimpin juga dari orang dulunya pernah jadi senior manager di AFC kan ya. Gitu. Jadi 3 ini tuh pengembangannya sangat lumayan seru ya, karena sekarang ini adalah kompetisi nih yang terjadi. Ini sama seperti kalau di tim kan kita pasti selalu punya dong ya kan, tim yang utama siapa yang nanti gitu. Tidak selamanya dia akan terus ada di atas gitu. Jadi si 27 wasit yang utama inilah plus 48 asisten wasit ini yang paling atas, disusul dengan yang C1B, disusul dengan yang C1C. Gitu. Pelatih kita gimana developmentnya sekarang, udah makin banyak kah untuk bisa menghasilkan pelatih-pelatih dengan lisensi A paling enggak? Karena AFC Pro kan masih mungkin sekitar 50-an ya? Atau udah 100? Belum kan 100? Belum sampai, kita ketinggalan berapa jauh setidaknya sama Thailand kalau boleh tahu? Ya kalau Mas Reyes harus flashback sedikit, di tahun 2017 kita 0 bos kan gitu. Gitu. Jangankan itu, yang B-nya aja waktu itu berapa kan gitu. Jadi memang nih nggak apa-apa, ini adalah challenge-nya sepak bola ya. Once kita ngegas, ekspektasinya setinggi langit ya. Harus diadakan lagi kan ya. Gitu. Nah, jadi kalau di pelatih sendiri program PSSI yang akan dijalankan gitu, yaitu adalah pastinya kita akan ngomongin perbanyakan untuk instruktur. Itu dulu. Jadi kami sedang di dalam komite teknik PSSI sendiri gitu ya, di dalam Exco PSSI sendiri pembicaraan ini sudah beberapa kali terjadi gitu, bahwa PSSI akan menerapkan strategi-strategi baru dalam hal pembinaan pelatih khususnya di area coaching education gitu. Karena kalau kita ngomongin kepelatihan itu sebenarnya areanya tuh cukup luas. Kita ngomongin ada coaching education sendiri, youth development sendiri, grassroots development sendiri, women development sendiri lagi tuh gitu. Terus ada lagi sekarang yang tadi talent development scheme, yaitu talent scout tadi gitu kan. Itu juga sendiri tuh gitu. Nah, jadi semua area ini memang muaranya pasti ada di coaching education. Nah, strateginya PSSI sendiri itu di beberapa 2 bulan lalu kalau nggak salah ya, ada pertemuan dengan Asprof PSSI, para sekretaris Asprof PSSI. Sebelumnya juga ada pertemuan dengan direktur teknik yang ada di Asprof ya PSSI. Nah di situ kita sepakat untuk menyusun strategi baru agar instruktur-instruktur khususnya di kepelatihan D ya. Jadi kita mulai dari bawah nih, Mas Rais, nggak mulai dari A. Kita mulai dari yang D. Gimana caranya untuk kita bisa memperbanyak, dan memperbanyak ini nggak cuman double atau triple ya, karena Pak Erick memberikan target tuh harus lompat katanya gitu. Jadi lompat tuh artinya mungkin 100 kali lipat gitu. Itu challenge kita dan harus kita accept dong ya kan. Jadi itu di mana harus tata caranya adalah kita memperbanyak instruktur-instruktur yang berdomisili di provinsi-provinsi gitu. Yang mungkin tersebar di kabupaten kota. Jadi kita langkah pertama itu dulu sampai tahun 2024 berakhir. Kita memperbanyak jumlah instruktur. Baru nanti di tahun 2025 kita gas tuh untuk areanya yang D license dan C license terlebih dahulu, karena jumlahnya memang di sini. Nah, semakin banyak himpunannya gitu kan, orangnya kan akan yang terkurasi kan pasti semakin berkualitas dong, betul. Sama kayak kita masuk perguruan tinggi negeri misalnya gitu ya kan kita seleksi sekian banyak orang gitu, akhirnya yang lolos sekian kan pasti kualitasnya akan lebih bagus gitu. Nah itu yang saat ini sedang berjalan di kepelatihan. Oke, itu tadi udah banyak banget yang kita bahas, dari mulai
Tadi yang di Bali Kayak ngomong ya. kebanyakan kayaknya ini. Di Bali terus youth development, banyak banget area pengembangan di PSSI dan yang pasti memang seperti yang tadi Mbak Tisa bilang, area sepak bola itu nggak cuma di sisi pelatih sama pemain, ada Benar. area lain. Betul, nggak cuman sisi pelatih, pemain, jangan lupa wasit. Wasit, ya, benar. Ini selalu nih, Iya, ya iya, kan? jangan lupa wasit. Ya kan? Jangan lupa gitu ya. Iya, iya. Nggak ada wasit nggak bertanding kita. Benar. Gitu. Jadi ada area lain di situ. Nah, Betul. mungkin ada pesan terakhir terkait dengan event di Bali nanti. Harapannya seperti apa untuk ya dampaknya buat sepak bola Indonesia khususnya mungkin. Harapan khususnya dari saya sebetulnya adalah teman-teman yang punya passion dan ingin berkarya di industri olahraga. Nih kepada ini, jadi saya mungkin kilas balik melihat diri saya 20 tahun yang lalu, aduh kok tua banget kayaknya, gitu ya. Ketika bermimpi ingin banget gitu ya berkarya gitu, nggak tahu jadi apa, nggak tahu kerja apa, pokoknya saya kepengen tuh ada di industri olahraga gitu, khususnya sepak bola. Nah, kita harus mulai dari jalur riset gitu, karena jalur sekolah atau jalur akademis itu terhadap semua bidang ilmu itu adalah jalur formal yang ada. Pastinya yang lain-lain kita belajar dengan otodidak itu pasti ada. Tapi kita nggak boleh melupakan core-nya, yaitu pendidikannya gitu. Pendidikannya secara formal, risetnya secara formal gitu. Sehingga orang-orang yang nantinya akan datang dan berkarya ke industri olahraga pun juga sudah memiliki background tersebut gitu. Tidak asal gitu. Orang banyak menggampangkan bahwa industri olahraga itu karena kita itu adalah hobi ya gitu ya. Jadi kita kayaknya tahu nih kita bola nih, gini aja nih bola nih, kan kira-kira gitu ya kan, tahu nih kita gitu, karena kita hobi dan kita ada terus gitu. Padahal keilmuan tentang sepak bola itu begitu dalam gitu dan begitu indah sih kalau saya kalau saya gitu. Jadi saya aja masih seneng gitu mempelajari, dulu historinya gini, dulu ternyata area event management tuh di sepak bola berkembangnya kayak gini gitu, area loss of the game juga gitu kan. Jadi seru banget ada area-area lainnya gitu. Jadi untuk event di Bali besok tanggal 1 sampai tanggal 3 Oktober eventnya bakalan disiarin secara live stream juga. Jadi nanti bagi teman-teman yang mungkin nggak dapat invitation langsung untuk bisa menjadi peserta juga bisa nonton di situ. Untuk para speaker-speakernya yang keren-keren dari berbagai macam negara dan berbagai macam sektor, supaya yang punya passion terhadap industri olahraga khususnya industri sepak bola Indonesia ke depannya bisa mempersiapkan diri, gitu, mempersiapkan diri dengan baik dengan keilmuannya dan nanti ready untuk jadi profesional selanjutnya. Oke, thank you banget Tisa, sukses buat acara yang di Bali nanti. Oke, Skorer, demikian berarti sudah untuk episode kali ini. Jadi udah kita kasih ya obat kangennya ke Mbak Tisa ya, udah lama banget soalnya dia udah kesini. Jangan lupa untuk follow sosial media dari Skorer Indonesia, baik itu di X, Instagram, TikTok dan juga Facebook, dan kita juga ada di noise.id. Di situ bisa didengerin juga untuk di Noise, dan jangan lupa untuk terus ikuti berita olahraga terupdate di skor.id. Dengan demikian gue Rasa Tan dan juga Ratu Tisha. Sampai jumpa lagi.